Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sarifah dengan NIM 204210198. Saya dari Prodi PGMI kelas 6G, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah evaluasi pendidikan. Yang pertama, menurut pengertian evaluasi, menurut Ajat Rukacat tahun 2018 mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penentuan keputusan tentang kualitas suatu objek atau aktivitas dengan melibatkan pertimbangan nilai berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan secara sistematis. Dan yang kedua yaitu pengertian asesmen. Menurut para ahli, Brown dan Hudson tahun 2006 dalam bukunya yaitu Assessment and Testing menyatakan asesmen sebagai suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu. Langkah-langkah dalam asesmen. Yang pertama tadi yaitu menentukan tujuan asesmen. Yaitu apa yang ingin Anda capai dengan melakukan asesmen ini. Apakah Anda ingin mengetahui pencapaian pelajar siswa dan kemampuan individu atau efektivitas program pembelajaran? Mengetahui tujuan asesmen akan membantu untuk memilih jenis asesmen yang tepat dan mengembangkan instrumen asesmen yang sesuai. Dan yang kedua, memilih jenis asesmen. Nah, memilih jenis asesmen yaitu ada berbagai jenis yang dapat digunakan seperti tes, penugasan, observasi, portofolio, dan wawancara. Pilihlah jenis asesmen yang paling sesuai dengan tujuan asesmen Anda dan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga tadi yaitu mengembangkan instrumen asesmen. Nah, mengembangkan instrumen asesmen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data asesmen. Instrumen asesmen harus dirancang dengan baik dan valid untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya. Dan yang keempat tadi yaitu melaksanakan asesmen. Setelah instrumen asesmen siap dan dapat melaksanakan asesmen, pastikan untuk mengikuti instruksi dengan cermat dan memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk menyelesaikan asesmen tersebut. Dan yang kelima ini ada mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, kumpulkan data asesmen dari semua peserta didik, menganalisis data asesmen untuk mendapatkan informasi yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan pada asesmen. Dan yang keenam ini ada menginterpretasikan hasil asesmen. Interpretasikan hasil asesmen dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Buatlah kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil interpretasi Anda. Dan yang ketujuh, mengkomunikasikan hasil asesmen. Nah, komunikasikan hasil asesmen kepada pemangku kepentingan yang relevan seperti peserta didik, orang tua, guru, dan administrator sekolah. Gunakan hasil asesmen untuk membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan dalam pembelajaran tersebut. Asesmen ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Bloom dan Krathwohl tahun 1956 sampai 2001 mengembangkan taksonomi tujuan pembelajaran yang mengklasifikasikan tujuan kognitif dalam 6 tingkatan. Yang pertama, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan yang kedua yaitu asesmen afektif. Menurut Krathwohl, Bloom, dan Massia tahun 1964 mengembangkan taksonomi tujuan pembelajaran afektif yang mengklasifikasikan tujuan dalam 5 tingkatan: menerima, menanggapi, menghargai, mengorganisis, dan mencirikan. Dan yang ketiga yaitu ada asesmen psikomotorik.
Asesmen psikomotorik, yaitu menurut Harman tahun 1972 mendefinisikan keterampilan psikomotorik sebagai kemampuan untuk melakukan gerakan yang kompleks dengan presisi dan efisiensi. Baik, itu saja video pembelajaran pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.